menyederhanakan kitab atau buku. Memang belajar itu paling baik ya talaki, ya kan? Belajar talaki, belajar itu ya tatap muka, itu yang terbaik. Tetapi dalam kondisi sekarang ini tentu dibutuhkan guru yang lebih kreatif. Seperti Pak Ramadan tadi, justru saya mendapatkan masukan dari anak-anak. Lah ini memang anak-anak belajar tingkat searching-nya tuh apa namanya istilahnya ya, berselancar di dunia maya itu luar biasa gitu. Kita sudah enggak ada waktu untuk itu. Lalu yang ngurusi mencari nafkah gitu ya. Tapi anak-anak itu kan ke sana larinya. Tentu dengan gaya belajar yang meringkas, merangkum dari buku itu lebih sederhana, saya kira itu akan lebih menarik. Dan nanti ilmu itu akan berkembang. Jangan khawatir anak-anak tidak bisa mengembangkan ilmu. Anak kita, peserta didik itu manusia yang mereka memiliki kemampuan untuk menalar dan mengembangkan apa yang dinalarnya. Jangankan anak-anak SMP SMA, anak SD saja, anak TK saja. Ini contoh ya, Mas Anggi, Pak Anggi ini anaknya SMP, SMA, SD. Ah itu anak saya ada yang masih TK. Itu kalau buat ngevlog itu pinter gitu. Ngevlog itu pinter. Halo guys gitu ya. Nah ini saya juga oh ya bagus. Akhirnya apa, saya berpikir begini. Oh, berarti anak saya ini kemampuan bahasanya mulai tumbuh bagus. Saya akan dampingi. Oh, kemudian kita arahkan, coba ke sini anak, kemampuan mereka untuk mengembangkan diri. Enggak tak ajari. Kan enggak saya ajari. Mereka berkembang, kemampuannya berkembang. Bapak Ibu sekalian, ini untuk guru, yaitu bagaimana membuat textbook menjadi kontekstual, menyederhanakan materi agar bisa terserap oleh anak. Yang kalau untuk orang tua, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, yang berbahagia semuanya, jadi kalau untuk orang tua bagaimana? Ini saatnya yang terbaik. Mohon maaf, orang tua seringkali mengeluh ketika anaknya ribut belajar gitu ya. Ini yang harus benar-benar kita sadari bahwa kewajiban mendidik anak itu adalah pada orang tua. Kalau kita mengeluh terhadap kewajiban kita, perlu dipertanyakan sebagai orang tua. Saya betul-betul saya tekankan ini. Karena itu sebenarnya Allah mungkin akan berikan kesempatan bagi kita untuk benar-benar mengkonsolidasi anak dengan orang tua. Syukur-syukur di rumah ini justru kita tanamkan visi-visi akhirat pada anak kita. Nah ya, kalau hanya transfer knowledge ya, mohon maaf ya, mungkin ya pinter guru, saya juga tidak lebih pinter dari Pak Ramadan dalam sejarah kan, beliau guru sejarah, kan gitu. Tetapi bukan itu yang kita ambil, tetapi kita pendampingan, kemudian kita arahkan bagaimana nilai-nilai agama, religi, terus nilai-nilai kooperatif dari anak ke kita, orang tua, itu akan semakin tumbuh pesat. Jangan sampai kemudian anak kita sudah tidak mendapatkan pembelajaran yang menarik dari gurunya ketika online, di rumah dimarahin orang tua. Kira-kira kemana anak kita? Nah ini kan justru korban dua kali kan, korban pandemi pembelajaran online, jadi korban keganasan orang tua gitu. Wah itu bahaya ini. Terus kemana anak kita lari? Yo ke warkop, kalau sudah SMP, SMA mulai ke warkop, malam-malam dia begadang. Kalau anak SD, ya Allah, janganlah beri beban anak-anak kita. Orang tua, ini saatnya kita melakukan tugas fungsi kita sebagai orang tua secara nyata. Kalau memang orang tua tidak ahli dalam bidang tertentu, orang tua bisa menekankan, mendampingi untuk terciptanya visi-visi akhirat. Ya nak, sekarang apa sih? Ayo, nggak apa-apa. Orang sukses itu tidak mesti harus sekolah ijazah tinggi. Wah, ijazah itu hanya tanda kalau dia itu pernah kuliah. Jadi banyak orang sukses bukan melalui pendidikan tinggi. Nggak masalah. Banyak orang sukses dan bukan dari ini. Jadi kalau saya lebih ke bagaimana menyiapkan orang tua menghadapi kondisi ini dengan menjadi orang tua yang smart. Yang selanjutnya kaitan dengan pembelajaran. Kalau pembelajaran memang strategi yang menarik ya project based learning.
ya kita membuat project karena tidak tatap muka. Dan mohon maaf, mungkin perlu apa namanya ya, perlu membangkitkan tadi ya, perlu membangkitkan visi akhirat pada anak-anak kita peserta didik, sehingga apa yang dilakukan itu benar-benar dia lakukan dengan jujur. Kadang-kadang anak-anak jujur kita marahi gitu kan ya. Gimana nanti kemarin kok nggak masuk kuliah? Pak, saya mohon ketiduran. Dasar kamu begini-begini. Loh, dia jujur ini. Kok dimarahi? Nanti bohong, kita memang suka dibohongi kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Alhamdulillah kok nyaman tidur ya, berarti sehat ini begini, bagaimana kondisinya besok ya. Terus motivasi terus, kita nggak ada yang lain. Kedua kita motivasi. Ya, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kali ini bagaimana sih kita tetap belajar asik. Jangan sampai kemudian di dalam masa era pandemi ini kemudian anak-anak kita stres. Mohon maaf, anak-anak kita stres. Ini juga harus diantisipasi betul. Dan yang kedua, jangan sampai anak-anak kita itu tidak nyaman di rumah. Kenapa? Karena larinya kalau tidak ke rumah kemana? Ayo, mau ke sekolah, ditutup sekolahnya. Kemana coba? Ke warkop-warkop kan? Yang tiap malam begadang terus pulang pagi terus tidur itu kan? Akhirnya ketika waktu sekolah kemudian tertidur itu bahaya bagi anak-anak kita. Terus yang ketiga, terus berikan motivasi terbaik untuk anak. Jadi ada jalan, 1000 jalan, 1001 jalan menuju kesuksesan. Mungkin pada masa pandemi ini ada mengingatkan pada kita akan peran dan tanggung jawab pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, informal itu lebih dominan. Saya kira begitu Pak Anif ya. Mungkin nanti bisa dikembangkan dalam tanya jawab. Yang jelas karakter anak tidak tergantung juga guru, tidak hanya tergantung pada guru. Ada keluarga, orang tua dan ada masyarakat. Jadi ekosistem pendidikan, sekolah ikut, rumah bertanggung jawab, dan masyarakat juga ikut andil dalam menciptakan karakter yang baik bagi putra-putri kita.